Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai biaya langsung. Di dalam sesi pertama kita sudah secara detail membahas mengenai direct costing. Apa itu direct costing dan bagaimana perbandingannya dengan full absorption costing. Sesi kedua ini adalah kelanjutan dari sesi pertama, di mana di dalam sesi kedua ini kita akan membahas analisis cost volume profit. Di dalam biaya langsung atau direct costing ada satu analisis yang digunakan untuk menganalisis laba atau berapa jumlah penjualan atau produksi yang harus digunakan atau dibuat agar bisa menentukan apakah tingkat produksi kita itu mencapai titik impas atau break even point, atau bisa juga digunakan untuk menganalisis berapa jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh tingkat laba atau tingkat profit tertentu. Di dalam sesi kedua ini, kita akan khusus membahas materi-materi mengenai cost volume profit analysis. Kita akan coba belajar atau kita akan pelajari apa itu CVP analysis, pengertiannya, kemudian bagaimana menghitung break even point atau titik impas penjualan, di mana pendapatan akan sama dengan laba, kemudian bagaimana menghitung level penjualan yang harus dicapai jika manajemen menetapkan profit tertentu, dan memahami apa itu margin of safety, MOS, dan menghitung rasio margin of safety. Yang pertama kali perlu kita pahami adalah what is CVP, apa itu yang dimaksud dengan cost volume profit analysis, dan how is it used, bagaimana kita menggunakannya. Dalam praktek, pada umumnya manajer ingin tahu berapa perubahan laba yang terjadi jika ada penambahan atau penurunan unit terjual dari produknya. Dalam hal ini, manajer menyukai penggunaan analisis bagaimana X jika Y, untuk memeriksa hasil yang mungkin dari keputusan yang berbeda, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terbaik. Teori ini membahas total pendapatan, total biaya, dan melihat hubungan di antara unsur-unsurnya, yaitu harga jual, volume, biaya variabel, dan biaya tetap. Ada 6 asumsi dasar di dalam kita menggunakan analisis CVP. Yang pertama, perubahan volume produksi atau penjualan adalah satu-satunya penyebab perubahan di dalam biaya dan pendapatan. Jadi biaya dan pendapatan akan berubah hanya disebabkan oleh perubahan volume. Yang kedua, total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi sifat biaya adalah bisa dibedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Nomor 3, pendapatan dan biaya berperilaku dan dapat digambarkan sebagai fungsi linear atau garis lurus. Yang keempat, harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap semuanya diketahui dan konstan. Yang kelima, jika banyak produk diproduksi, ada multi produk, maka proporsi penjualan relatifnya diketahui dan relatif konstan. Sedangkan keenam, asumsinya adalah nilai waktu dari uang atau bunga dari uang diabaikan. Berikut ini adalah contoh kasus dari penggunaan CVP analysis. Emma Jones adalah seseorang wiraswastawan yang baru menyelesaikan pembelajaran GMAT Success, satu paket pembelajaran yang berisi buku dan software untuk persiapan masuk universitas bisnis terkemuka. Jones sangat menyukai buku dan software tersebut, sehingga setelah lulus ujiannya, dia menandatangani kontrak dengan penerbit GMAT Success untuk menjual paket pembelajaran tersebut. Saat ini, dia menjual paket tersebut di Pekan Raya Universitas Indonesia atau UI, dan sedang memikirkan untuk menjualnya di Pekan Raya Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Jones tahu bahwa dia bisa membeli setiap paket tersebut, buku dan softwarenya, dari penerbit seharga $120 per paket, dan akan diberi hak untuk dapat mengembalikan setiap paket yang tidak terjual dengan harga penuh. Dia juga mengetahui bahwa sewa counter penjualan di Pekan Raya UGM adalah $2.000.
tidak ada biaya lainnya yang harus dibayar olehnya. Kemudian Emma Jones memprediksikan bahwa dia dapat menjual antara 30 sampai dengan 40 paket dengan harga 200 US dollar per paketnya. Dengan menggunakan CVP analysis, Anda diminta untuk menjawab pertanyaan, haruskah Jones merealisasikan rencana untuk menjual paket Gmat Success di Pekan Raya di UGM jika mendasarkan keputusannya pada prediksi awal dapat menjual antara 30 sampai dengan 40 paket. Kita mendapatkan data atau informasi dari kasus tersebut bahwa harga beli per unit adalah 120 US dollar. Sedangkan harga jualnya adalah 200 US dollar per unit. Kita coba analisis terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang ada dengan pertanyaan what if, bagaimana atau apa yang terjadi dengan laba jika. Di sini kita asumsikan kuantitas terjual adalah 5 atau 20. Apa yang terjadi atau bagaimana yang terjadi jika kuantitas terjual ada 5 dan bagaimana atau apa yang terjadi jika kuantitas yang terjual adalah 20. Kita hitung kondisi pertama, pendapatan. Pendapatan kita dapatkan dari kuantitas terjual dikalikan harga jual per unit atau 5 kali 200 adalah 1000. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel adalah harga beli paket. Di sini kita dapatkan harga beli 120, kuantitasnya 5, sehingga biaya variabel adalah 600. Sehingga contribution margin atau margin kontribusi yang diperoleh adalah 400. Kemudian ada biaya tetap atau biaya sewa yang harus dibayar oleh Emma Jones sebesar 2000 US dollar sehingga laba atau rugi operasinya adalah 1.600, negatif 1.600 berarti dengan kuantitas terjual 5, maka dia akan menderita kerugian 1.600. Kemudian kita lihat kondisi kedua. Bagaimana atau apa yang terjadi jika kuantitas terjual adalah 20. Pendapatan kita dapatkan dari kuantitas 20, kita kalikan dengan harga jual per unit adalah 4.000 US dollar. Dikurangi dengan biaya variabel atau harga beli paket, 20 dikalikan harga belinya 120 adalah 2.400 US dollar sehingga diperoleh contribution margin atau margin kontribusi sejumlah 1.600 US dollar. Biaya tetap yang harus dibayar oleh Emma Jones adalah 2.000. Ini adalah biaya sewa counter di Pekan Raya sehingga laba atau rugi operasi yang diperoleh adalah 1.600 dikurangi 2.000. Diperoleh negatif 400 atau menderita kerugian 400 US dollar. Satu-satunya angka yang berubah dari penjualan jumlah paket yang berbeda 5 dan 20 adalah total pendapatan dan total biaya variabel. Biaya tetap sama sehingga kita lihat tadi yang berubah adalah total pendapatan dan total biaya variabel. Selisih antara total pendapatan dan total biaya variabel inilah yang disebut sebagai contribution margin atau margin kontribusi. Jika diasumsikan ada perusahaan dengan penjualan 10.000 unit, harga jualnya 70 per unit, sedangkan biaya variabelnya adalah 42 US dollar per unit, maka perhitungan laba ruginya adalah sebagai berikut. Penjualan 10.000 unit, total pendapatannya adalah 700.000. Kemudian biaya variabelnya adalah 420.000 sehingga diperoleh total margin kontribusi sebesar 280.000. Jika dikonversi ke per unit, margin kontribusinya adalah 28 US dollar per unit diperoleh dari penjualan dikurangi biaya variabel. Kemudian biaya tetap 175.000 dikurangkan dari margin kontribusi akan menghasilkan laba operasi 105.000. Sehingga bila dikonversi menjadi per unit, maka laba operasinya adalah 10,5. Angka-angka ini jika kita buat persentase dari penjualan, maka penjualan 100%, biaya variabel adalah 42 dibagi 70, adalah 60% dari pendapatan. Sehingga margin kontribusi adalah 40% dari pendapatan. Sedangkan biaya tetap dan laba operasi masing-masing adalah 25% dan 15%.
Dari perhitungan angka-angka ini, kita bisa menarik suatu formulasi baku bahwa contribution margin adalah total revenue atau total pendapatan dikurangi dengan total biaya variabel atau total variable cost. Kemudian total contribution margin adalah contribution margin per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Lanjutnya, apabila ingin diketahui contribution margin per unit, maka diperoleh dari harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unitnya. Sedangkan rasio contribution margin atau rasio margin kontribusi adalah contribution margin dibagi dengan pendapatan. Persamaan matematika untuk analisis cost volume profit adalah sebagai berikut. Operating income adalah pendapatan dikurangi dengan biaya variabel dikurangi lagi dengan fixed cost atau biaya tetap. Laba operasi sama dengan pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Kemudian apabila kita lanjutkan, laba operasi adalah contribution margin dikurangi dengan biaya tetap. Jadi contribution margin adalah revenue dikurangi variable cost. Kemudian secara detail maka kita bisa dapatkan persamaan harga jual dikalikan dengan kuantitas yang terjual dikurangi dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan kuantitas unit yang terjual dikurangi dengan fixed cost atau biaya tetap adalah laba operasi. Di sini selling price dikalikan quantity of units sold, harga jual dikalikan kuantitas yang terjual adalah total pendapatan. Dikurangi dengan variable cost per unit dikalikan quantity of units sold, biaya variable per unit dikalikan kuantitas yang terjual adalah total biaya variabel. Jadi total pendapatan dikurangi dengan total biaya variabel dikurangi dengan fixed cost atau biaya tetap adalah laba operasi atau operating income. Yang perlu diingat adalah pendapatan adalah harga jual dikalikan unit yang dijual. Di sini. Kemudian total biaya variabel adalah biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit yang dijual. Total biaya variabel adalah biaya variabel per unit dikalikan kuantitas dari unit yang terjual. Kemudian margin kontribusi adalah pendapatan dikurangi biaya variabel. Contribution margin adalah pendapatan dikurangi dengan biaya variabel. Sehingga laba operasi adalah margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap. Kita kembali kepada data-data kasus dan pertanyaan di dalam kasus tadi. Dengan harga beli per unit 120 US dollar per unitnya, dan kemudian dijual dengan harga 200 US dollar per unit, apakah Emma Jones bisa memperoleh laba jika kuantitas terjualnya diprediksi berkisar antara 30 dan 40 unit? Kita coba menghitung jika dia menjual 30 unit, apakah dia mendapatkan laba? Pendapatan kita dapat 6.000 dari 200 dikalikan 30 unit. Kemudian biaya variabel yang berupa harga beli paket adalah 3.600. Ini kita dapatkan dari harga beli per unit 120 kita kalikan dengan 30. Sehingga margin kontribusinya diperoleh 2.400. Pendapatan dikurangi dengan biaya variabel. Kemudian terakhir ada biaya tetap yang harus ditanggung sebesar 2.000 sehingga masih diperoleh laba operasi sejumlah 400 US dollar diperoleh dari margin kontribusi 2.400 dikurangi dengan biaya tetap 2.000. Selanjutnya kita akan menganalisis atau mencoba bagaimana jika dia menjual 40. Di sini pendapatan kita peroleh 8.000, yaitu kuantitas 40 dikalikan harga jual 200. Dikurangi dengan biaya variabel yang merupakan harga beli paket adalah 4.800 diperoleh dari kuantitas 40 dikalikan dengan harga beli per unit 120. Sehingga jika dia bisa menjual 40, dia masih memiliki margin kontribusi sebesar 3.200, yaitu pendapatan 8.000 dikurangi dengan biaya variabel 4.800. Kemudian ada biaya tetap yang harus ditanggung sebesar 2.000, sehingga
ada laba atau rugi operasi sebesar 1.200. Di sini positif 3.200 dikurangi 2.000 adalah 1.200 sehingga memperoleh laba 1.200. Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa jika diprediksi kuantitas terjual adalah 30 sampai dengan 40.000, maka dia akan memperoleh laba berkisar antara 400 sampai dengan 1.200. Sehingga jawaban atas pertanyaan kasus di atas adalah ya. Dengan estimasi atau prediksi bisa menjual antara 30 sampai dengan 40 paket, maka Emma Jones masih mendapatkan laba operasi. Dengan menggunakan data dan informasi yang sama dari kasus sebelumnya, pertanyaan berikutnya adalah dengan menggunakan CVP analysis, berapa unit paket yang harus dijual oleh Emma Jones agar mencapai break-even point? Di sini break-even point artinya titik impas, di mana penjualan tidak memperoleh laba atau menderita kerugian. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan break-even point atau BEP. At the break-even point, pada titik break-even atau BEP, a firm has no profit or loss at the given sales level. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan tidak akan mendapatkan laba atau menderita kerugian. Break-even is where sales minus variable cost minus fixed cost equal 0. Jadi, BEP adalah penjualan dikurangi variable cost dikurangi fixed cost adalah 0 atau nihil. Selanjutnya, perhitungan BEP dalam satuan kuantitas atau unit dapat dirumuskan sebagai berikut. BEP dalam jumlah unit adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Sedangkan rumus perhitungan BEP dalam satuan moneter atau pendapatan, total pendapatan adalah break-even revenues sama dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio. Dengan menggunakan rumus yang kita ketahui tersebut, yaitu break-even dalam satuan kuantitas atau unit sama dengan fixed cost dibagi contribution margin per unit, atau break-even dalam satuan rupiah, currency, yaitu break-even revenue adalah fixed cost dibagi contribution margin ratio, maka kita coba menjawab pertanyaan di dalam kasus berapa unit paket yang harus dijual oleh Emma Jones agar dia memperoleh BEP. Data yang ada menyebutkan bahwa biaya tetap atau fixed cost-nya adalah 2.000 US dollar. Selanjutnya kita hitung contribution margin per unit atau margin kontribusi per unitnya adalah harga jual per unit 200 dikurangi dengan biaya variabel per unit 120 sehingga margin kontribusi per unitnya adalah 80. Kita masukkan data ini ke dalam rumus pertama. Kita menghitung BEP unitnya. BEP dalam satuan kuantitas. BEP unit adalah 2.000 fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit 80. Kita dapatkan angka 25 unit. Jadi BEP unitnya adalah 25 unit. Selanjutnya kita akan menghitung BEP revenue-nya. BEP revenue kita masukkan CM rasionya atau contribution margin rasionya adalah 200 dikurangi 120, ini adalah contribution marginnya, dibagi dengan pendapatannya 200, adalah 40%. Sehingga BEP revenue atau BEP dalam satuan currency-nya adalah 2.000 fixed cost dibagi dengan 40%. Kita dapatkan 5.000 US dollar. Selain itu, alternatif lain dalam menghitung BEP revenue apabila satuan unitnya sudah diketahui, kita tinggal mengalihkan unit yang terjual ini 25 unit dikalikan dengan harga jualnya atau 200 US dollar sehingga 25 kali 200 adalah 5.000 US dollar. Kita lakukan uji perhitungan atas hasil perhitungan BEP yang kita lakukan tadi. BEP kuantitas berdasarkan perhitungan tadi adalah 25 unit. Dan BEP pendapatan atau penjualannya adalah 5.000 unit atau 25 unit dikalikan harga jual 200 dolar per unit. Kita kurangkan dengan biaya variabelnya senilai 3.000 yaitu 25 unit dikalikan biaya variabel per unitnya 120 sehingga kita dapatkan margin kontribusi sejumlah 2.000 US dollar.
Kita lihat bahwa biaya tetapnya adalah 2.000 US dollar sehingga laba operasinya adalah 0. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dengan menggunakan CVP analysis, berapa jumlah pendapatan yang harus diperoleh atau berapa unit paket yang harus dijual oleh Emma Jones jika dia memiliki target untuk memperoleh laba operasi sebesar 1.200 US dollar. Pertanyaan tersebut akan memperluas analisis kita terhadap break-even point, di mana analisis break-even point digunakan untuk perencanaan laba. Rumus BEP dapat dimodifikasi untuk jadi alat perencanaan laba dengan menambahkan target laba operasi ke dalam biaya tetap sebagai pembilangnya. Jadi rumus yang diperluas itu menjadi kuantitas yang harus dijual sama dengan biaya tetap ditambah target laba operasi dibagi dengan contribution margin per unit. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba yang ditargetkan adalah 1.200, kemudian fixed cost-nya 2.000. Contribution margin per unit dihitung dari harga jual dikurangi biaya variabel per unit atau 200 dikurangi 120 sehingga margin kontribusi per unit adalah 80. Kemudian kita hitung penjualan dalam unit dengan target laba 1.200 sebagai berikut. 2.000 biaya tetap ditambah laba yang ditargetkan 1.200 dibagi dengan contribution margin per unit 80 sehingga didapatkan penjualan adalah 40 unit. Kita lakukan uji perhitungan untuk penjualan sejumlah 40 unit. Penjualan 8.000 dolar diperoleh dari 40 unit dikalikan harga jualnya 200. Biaya variabel adalah 4.800 diperoleh dari 40 unit dikalikan 120 per unit. Sehingga diperoleh margin kontribusi sejumlah 3.200. Dikurangi dengan biaya tetap sebesar 2.000 US dollar, maka Emma Jones akan memperoleh laba operasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 1.200 US dollar. Pertanyaan selanjutnya adalah dengan menggunakan CVP analysis, berapa jumlah pendapatan yang harus diperoleh atau berapa unit paket yang harus dijual oleh Emma Jones jika dia memiliki target untuk memperoleh laba bersih sesudah pajak sebesar 1.200 US dollar. Dengan tarif pajak penghasilan yang harus ditanggungnya adalah 25%. Laba bersih sesudah pajak dapat dihitung dengan rumus laba bersih sama dengan laba operasi dikalikan 1 min tarif pajak. Sehingga formulanya akan kita dapatkan laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 minus tarif pajak. Jadi sudah ketahuan target laba operasi yang harus diperoleh untuk menghitung berapa kuantitas atau berapa pendapatan penjualan yang harus didapatkan. Data-data yang ada termasuk data tambah terakhir adalah biaya tetap 2.000 US dollar. Laba bersih yang ditargetkan, yang diinginkan oleh Emma Jones ada 1.200 dolar, di mana tarif pajak penghasilannya adalah 25%. Kita diminta untuk menghitung berapa unit yang harus dijual oleh Emma Jones agar laba bersihnya bisa tercapai. Agar laba bersih sebesar 1.200 dapat tercapai. Pertama kali kita harus menghitung laba operasinya. Laba operasi kita peroleh dengan cara 1.200 laba bersih dibagi dengan 1 dikurangi tarif pajak, 1 min 0,25. Kita dapatkan 1.600. Sehingga biaya tetap ditambah laba operasi adalah 3.600. Yang kedua kita menghitung contribution margin per unit. Ini seperti biasa kita hitung dengan mengurangkan biaya variabel dari harga jual. Harga jual per unit 200 dikurangi biaya variabel per unit 120, kita dapatkan margin kontribusi per unitnya adalah 80. Sehingga pada akhirnya kita bisa menghitung unit yang harus terjual agar mencapai target laba bersih 1.200 adalah sebagai berikut. 3.600 di sini adalah biaya tetap 2.000 ditambah laba operasi 1.600 adalah 3.600 kita bagi dengan margin kontribusi per unitnya 80 sehingga kita dapatkan angka 45 unit.
Jadi Emma Jones harus menjual 45 unit produknya agar dapat tercapai laba bersih sejumlah 1.200 US dollar. Kita lakukan uji perhitungan untuk menguji apakah kuantitas terjual 45 unit itu akan menghasilkan target laba bersih seperti yang diminta, yaitu 1.200 US dollar. Penjualan adalah 9.000. Kita peroleh dari 45 unit kali harga jualnya 200 US dollar per unit. Biaya variabel adalah 5.400, diperoleh dari 45 unit dikalikan 120 US dollar, yaitu biaya variabel per unit, sehingga menghasilkan margin kontribusi 3.600 US dollar. Biaya tetap adalah 2.000 US dollar sehingga didapatkan laba operasi 1.600, yang apabila dikurangkan dengan pajak penghasilan 25% sebesar 400 akan diperoleh laba bersih sebesar atau sejumlah 1.200 sesuai dengan target yang diharapkan oleh Emma Jones. Analisis CVP bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik. Ada dua sumbu yang kita bikin. Sumbu X adalah menggambarkan unit yang dijual. Sumbu Y adalah menggambarkan pendapatan penjualan dalam satuan currency atau satuan dolar. Pertama kita gambar cost lainnya atau garis biayanya. Garis biaya ini akan dimulai dari titik 2000, yaitu titik di mana Emma Jones tidak menjual apa-apa tetapi dia tetap dibebani oleh biaya. Jadi ini merupakan biaya tetap, area biaya tetap atau fixed cost. Kemudian garis biaya ini akan memiliki kemiringan 120, di mana setiap kali dia menjual satu, dia akan dibebani 120, sehingga kelipatannya pun akan dibebani dengan 120 dolar per unit, sehingga ada slope 120. Ini adalah area biaya variabel. Garis yang kedua adalah garis pendapatan atau revenue lines. Revenue lines akan dimulai dari titik 0, karena jika dia tidak menjual satu pun unit, dia tidak akan mendapatkan pendapatan. Slope atau kemiringan dari garis ini adalah 200, sebesar harga jual dari produknya. Jadi setiap kali dia menjual satu unit akan mendapatkan pendapatan 200. Demikian seterusnya, sehingga diperoleh garis pendapatan atau revenue lines. Garis pendapatan dan garis biaya ini akan bertemu di suatu titik yang dinamakan titik break-even point, titik di mana pendapatan sama dengan biayanya. Sudah kita hitung sebelumnya bahwa break-even point dari penjualan unit oleh Emma Jones adalah 25 unit senilai 5.000 US dollar. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada area fixed cost, ada area variable cost, dan ada area operating income. Di sini adalah area operating income, area di mana pendapatan penjualan akan melebihi biaya sehingga Emma Jones memperoleh laba. Sebaliknya, di sini adalah area rugi, di mana pendapatan dari penjualan Emma Jones tidak bisa atau belum bisa menutup biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menjual produknya tersebut. Selanjutnya kita perlu mengerti atau memahami margin pengaman atau margin of safety. Margin pengaman mengindikasikan berapa banyak penjualan dapat turun dari angka penjualan yang telah dipilih atau ditargetkan sebelum perusahaan mencapai titik impas, yaitu sebelum perusahaan mengalami kerugian. Margin pengaman yang dinyatakan sebagai persentase dari penjualan disebut sebagai rasio margin pengaman atau margin of safety ratio. Untuk mengilustrasikan bagaimana menghitung margin pengaman atau margin of safety, kita misalkan ada target penjualan sebesar 5 juta US dollar. Jumlah BEP atau break even point yang dihitung berdasarkan penjualan ini adalah 4 juta US dollar. Maka MOS atau margin of pengaman dari data ini adalah 5 juta dikurangi 4 juta, kita peroleh margin pengamannya 1 juta US dollar. Dan rasio MOS-nya, rasio margin of safety-nya adalah
1 juta dibagi dengan 5 juta target penjualannya dikalikan dengan 100% adalah 20%. Margin pengaman dan rasio margin pengaman adalah negatif jika titik impas atau BEP-nya melampaui angka penjualan yang dipilih. Margin pengaman ini berkaitan langsung dengan laba. Dengan menggunakan data-data dari kasus, yaitu target penjualan 5 juta US dollar, penjualan BEP-nya 4 juta US dollar, dan margin kontribusinya sebesar 40%, maka rasio MOS-nya akan dihitung sebagai berikut. 5 juta dikurangi dengan 4 juta dibagi dengan 5 juta kalikan 100% adalah 20%. Jadi rasio MOS-nya atau rasio margin of safety-nya adalah 20%. Selanjutnya rasio laba bisa kita hitung dengan rumus rasio contribution margin dikalikan rasio MOS. Di sini rasio CM-nya adalah 40%, kita kalikan dengan rasio MOS-nya 20%, maka 40% dikalikan 20% adalah 8%. Jadi rasio laba untuk data kasus ini adalah 8%. Kita coba dengan menghitung laba adalah dolar margin pengaman dikalikan rasio margin kontribusi. Dolar margin pengamannya adalah 1 juta. 5 juta kurangi 4 juta. Dikalikan dengan 40%. Jadi ada laba 400.000. Atau alternatif lainnya kita menghitung laba dengan cara angka penjualan yang dipilih yaitu 5 juta kita kalikan dengan rasio labanya 8%. 5 juta kali 8% adalah 400.000. Jadi kedua rumus ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa laba yang diperoleh berdasarkan target penjualan yang ada. Kita lanjutkan dengan pemahaman struktur biaya. Trade-off risiko dan pengembalian antar alternatif struktur biaya dapat diukur sebagai operating leverage. Manajer membuat keputusan strategis yang mempengaruhi struktur biaya perusahaan. Secara sederhana, struktur biaya adalah hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel dengan biaya total. Kita dapat menggunakan analisis sensitivitas berbasis CVP untuk menyoroti risiko dan pengembalian, risk and return, karena penggantian biaya tetap menjadi atau dengan biaya variabel di dalam struktur biaya perusahaan. Trade-off antara risiko dan pengembalian antar beberapa alternatif struktur biaya diukur sebagai leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah ukuran kombinasi biaya tetap dan biaya variabel dalam struktur biaya perusahaan. Operating leverage atau degree of operating leverage describes the effect that fixed costs have on changes in operating income as changes occur in unit sold and contribution margin. Leverage operasi atau DOL, degree of operating leverage, menjelaskan pengaruh yang dimiliki biaya tetap terhadap perubahan laba operasi karena adanya perubahan pada unit yang terjual dan margin kontribusi. Secara formula, operating leverage dihitung dari contribution margin dibagi dengan operating income. Selisih antara contribution margin dan income adalah biaya tetap. Sehingga dapat dikatakan bahwa leverage operasi adalah ukuran kombinasi biaya tetap dan biaya variabel dalam struktur biaya perusahaan. Jadi kombinasi atau rasio antara biaya tetap dan biaya variabel di dalam struktur pembiayaan perusahaan. Leverage operasi atau DOL, degree of operating leverage, menjelaskan pengaruh yang dimiliki biaya tetap terhadap perubahan laba operasi karena adanya perubahan pada unit yang terjual dan margin kontribusi. Jadi operating leverage diformulasikan sebagai contribution margin dibagi dengan operating income. Di mana kalau kita lihat sebenarnya angka contribution margin bila diselisihkan dengan operating income adalah biaya tetap. Bagaimana menerapkan degree of operating leverage di dalam perhitungan laba perusahaan? Rumus yang digunakan untuk mengestimasi perubahan laba perusahaan atau laba operasi perusahaan dalam satuan persentase yang akan dihasilkan dari perubahan penjualan dalam satuan persentase adalah operating leverage dikalikan dengan persentase
change in sales, persentase perubahan di dalam penjualan. Contohnya, jika penjualan naik 50% dan operating leverage-nya adalah 1,67, maka manajer dapat mengharapkan adanya kenaikan laba operasi sebesar 83,5. Jadi operating leverage 1,67 dikalikan 50%. Itu adalah ekspektasi kenaikan laba operasi sebesar 83,5. Selanjutnya adalah penggunaan analisis sensitivitas. CVP menyediakan struktur untuk menjawab berbagai skenario what if. What happens to profit if, apa yang akan terjadi dengan laba jika misalkan harga jual berubah, atau kuantitas penjualan berubah, atau ada perubahan dalam struktur biaya, berupa perubahan dalam besarnya biaya variable per unit, atau perubahan dalam jumlah biaya tetap. Analisis sensitivitas akan melihat atau memperhatikan apakah adanya perubahan harga jual, apakah ada perubahan biaya per variable, apakah ada perubahan biaya tetap. Adanya perubahan di ketiga komponen ini akan mengakibatkan adanya perubahan di dalam break-even point. Bisa naik atau bisa turun. Pada dasarnya, analisis sensitivitas akan menilai atau melihat dampak perubahan dalam biaya tetap. Adanya perubahan dalam biaya tetap tidak merubah rasio marginal kontribusi atau tidak mengubah rasio contribution margin. Kenaikan atau penurunan biaya tetap akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan di dalam BEP. Dampak dari perubahan titik impas yang diakibatkan oleh pengurangan biaya tetap dapat ditampilkan di dalam bagan atau grafik berikut ini. Berikut ini adalah gambaran atau grafik dari bagan untuk analisis sensitivitas. Sebagai contoh, perusahaan mengestimasi bahwa iklan yang akan dilakukan senilai 15.000 US dollar diprediksi akan meningkatkan penjualan sebesar 25%. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajer, analisis sensitivitas ini akan dapat membantu mereka. Garis biaya atau cost line sebelum dilakukan iklan sejumlah 15.000 digambarkan di dalam garis putus-putus, sehingga diketemukan break-even point-nya. Kemudian setelah ditambah dengan biaya 15.000, karena ini merupakan biaya tetap, maka akan bergeser ke atas, sehingga BEP-nya akan naik. Ini adalah garis pendapatan. Dengan asumsi ini garis pendapatan setelah naik 25%. Sehingga akan ada perubahan di dalam BEP. Adanya perubahan di dalam biaya tetap akan mengakibatkan pergeseran BEP, akan mengakibatkan kenaikan break-even point. Untuk mengilustrasikan cost structure, perubahan struktur biaya yang akan mempengaruhi BEP, kita gunakan kasus Emma Jones yang berniat menjual buku atau paket Gmail Success, di mana biaya variabelnya adalah 120 US dollar per paket, dengan harga jual 200 US dollar per paket. Namun saat ini dia punya 3 opsi atau 3 alternatif struktur biaya. Opsi yang pertama atau alternatif yang pertama adalah sesuai dengan contoh kasus kita sebelumnya, yaitu dia akan dikenakan fixed fee sejumlah 2.000 US dollar. Yang kedua, alternatif yang kedua, dia hanya akan dikenakan fixed fee 800 US dollar, tetapi dia harus memberikan fee 15% dari setiap pendapatan yang diterimanya. Atau yang ketiga, dia tidak akan dikenakan fixed fee, namun dia harus memberikan success revenue sebesar 25% dari pendapatannya. Anda diminta untuk melihat atau menghitung berapa BEP dari masing-masing opsi ini dan kisaran laba yang akan dia terima jika dia memprediksi bahwa dia bisa menjual antara 30 sampai dengan 40 paket. Untuk alternatif atau opsi yang pertama, dia akan dikenakan fixed fee sejumlah 2.000 US dollar.
dengan menggunakan data-data dalam kasus, fixed cost atau biaya tetap 2000, kemudian contribution margin per unit yang kita dapatkan 80, dari harga jual dikurangi biaya variabel, maka kita dapat menghitung break even di dalam unit, yaitu fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Di dalam opsi ini, BEP unit adalah 2000 dibagi dengan 80 CM per unit, kita dapatkan 25 unit. Kemudian kita hitung break even revenue-nya. Pendapatan break even-nya akan kita dapatkan dengan cara membagi fixed cost dibagi dengan rasio contribution margin. Jadi, fixed cost-nya adalah 2000, sedangkan contribution margin-nya adalah 200 dikurangi dengan variabel 120 dibagi 200 atau 40%, sehingga BEP revenue adalah 2000 dibagi 40% atau 5.000 US dollar. Jadi untuk opsi pertama ini, tingkat BEP akan diperoleh apabila dia bisa menjual 25 unit atau mendapatkan pendapatan 5.000 US dollar. Selanjutnya kita akan menghitung berapa kisaran laba yang akan diperoleh bila dia menjual 30 paket sampai dengan 40 paket. Kita hitung penjualan 30 paket. Penjualan 30 unit dikalikan harga jual 200 akan didapatkan hasil pendapatan penjualan 6.000. Kemudian biaya variabelnya 30 unit dikalikan 120 biaya variabel, kita dapatkan 3.600, sehingga margin kontribusinya adalah 2.400. Dikurangi dengan fixed cost-nya, fixed fee yang harus dia bayarkan 2.000, maka dia dapatkan laba 400. Jadi jika dia bisa menjual 30 paket, dia bisa mendapatkan laba 400. Selanjutnya, jika dia bisa menjual 40 paket, maka penjualannya akan diperoleh 40 unit kali 200 adalah 8.000. Dikurangi variable cost-nya, 40 kali 120 adalah 4.800. Sehingga dia mendapatkan margin kontribusi 3.200, yang jika dikurangkan dengan fixed cost-nya sebesar 2.000, maka dia mendapatkan laba 1.200. Jadi jika dia bisa menjual 30 paket sampai dengan 40 paket, maka kisaran labanya adalah 400 sampai dengan 1.200 US dollar. Opsi kedua yang ditawarkan kepada Emma Jones adalah biaya tetap atau fixed fee sejumlah 800 dolar plus 15% success revenue. Sehingga data ini mengubah struktur biaya dari penjualan paket GMAT Success. Biaya tetap adalah 800, kemudian contribution margin per unitnya akan berubah menjadi 50. Berasal dari harga jual 200 dikurangi dengan harga beli paketnya 120, ditambah dengan fee success revenue 15% dari 200, jadi ada 30, sehingga 200 dikurangi dengan 150 tinggal 50 sebagai margin kontribusi. Data-data ini kemudian bisa kita gunakan untuk menghitung break even dalam satuan unit, yaitu fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. Fixed cost-nya 800 dibagi dengan contribution margin per unitnya 50, jadi didapatkan BEP unitnya adalah 16 unit. Selanjutnya, kita juga dapat menghitung break-even pendapatan dengan rumus fixed cost dibagi rasio contribution margin. Rasio contribution margin adalah 200 dikurangi 120 dikurangi 30. Harga jual dikurangi biaya variabel, harga beli paket dikurangi dengan success revenue. Dibagi dengan pendapatannya 200, harga jualnya adalah 25%. Rasio contribution marginnya adalah 25%. Sehingga pendapatan BEP-nya adalah 800 dibagi 25% atau 3.200 dolar. Sehingga BEP untuk opsi ini adalah 16 unit atau 3.200 US dollar. Selanjutnya kita menghitung berapa laba yang akan diterima Emma Jones jika dia bisa menjual 30 paket sampai dengan 40 paket. Pertama kita hitung yang penjualan 30 paket. Penjualan 30 unit dikalikan harga jual 200, dia mendapatkan 6.000. Variable cost 30 unit dikalikan 120, dia harus membayar 3.600. Kemudian success revenue-nya, fee success revenue
15% dikalikan 200 dikalikan 30 unit. Harus membayar 900, sehingga margin kontribusinya adalah 1.500. Sedangkan fixed cost-nya adalah 800, sehingga diperoleh laba 700. Selanjutnya, untuk penjualan 40 paket, dia akan mendapatkan penjualan 40 unit kalikan 200, dia akan mendapatkan 8.000. Dia harus membayar variable cost 40 unit dikalikan 120, harus bayar 4.800. Sedangkan success revenue-nya, fee-nya adalah 15% kali 200 dikalikan 40 atau 1.200. Sehingga margin kontribusinya adalah 2.000. Jika dikurangkan dengan fixed cost-nya sejumlah 800 US dollar, maka dia akan masih mendapatkan laba 1.200 US dollar. Sehingga jika prediksi dia dapat menjual 30 paket sampai dengan 40 paket, dia akan mendapatkan laba dalam kisaran 700 US dollar sampai dengan 1.200 US dollar. Untuk opsi ketiga, Emma Jones tidak akan dibebani dengan biaya tetap atau fixed fee. Namun dia akan dibebani dengan success revenue sebesar 25%. Hal ini akan merubah struktur biaya. Biaya tetapnya adalah 0, namun contribution margin per unitnya adalah 30, diperoleh dari harga jual 200, dikurangi dengan biaya variabel, harga beli per unitnya 120, dan success revenue-nya 25% dari 200 atau 50, sehingga margin kontribusinya hanya 30 dolar per unit. Data ini kemudian kita gunakan untuk menghitung break-even dalam unit produk. Kita peroleh dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit. BEP unitnya 0 dibagi 30, fixed cost-nya 0, contribution margin per unitnya 30, sehingga didapatkan 0 unit. Kemudian kita hitung break-even revenue-nya dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi rasio contribution margin. Rasio contribution margin kita hitung dengan cara 200 harga jual dikurangi harga beli 120 dikurangi dengan success revenue 50 dibagi dengan 200 pendapatan harga jualnya. Atau 30 dibagi 200 kita dapatkan 15%. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fixed cost dibagi dengan rasio contribution margin. Fixed cost-nya 0, rasio contribution margin-nya 15%. Kita dapatkan 0. Jadi dengan struktur biaya seperti ini, BEP-nya adalah 0 unit dan 0 US dollar. Selanjutnya kita hitung berapa laba yang akan diterima oleh Emma Jones apabila dia bisa menjual antara 30 paket sampai dengan 40 paket. Jika dia bisa menjual 30 paket, maka pendapatan penjualannya adalah 30 dikalikan 200, ada 6.000. Dikurangi dengan variable cost-nya, 30 unit dikalikan 120 paket, ada 3.600. Dikurangi lagi dengan fee success revenue-nya, 25% dari 200, dikalikan dengan 30 unit, adalah 1.500, sehingga margin kontribusinya hanya tinggal 900. 6.000 dikurangi 3.600 dikurangi dengan 1.500. Karena tidak ada fixed cost-nya, maka dia memperoleh laba sebesar 900 sama dengan margin kontribusinya. Jika dia bisa menjual 40 paket, maka dia akan dapatkan penjualan 40 unit dikalikan 200 adalah 8.000. Dikurangi dengan biaya variabel 40 kali 120 atau menjadi 4.800, ini merupakan harga beli dari paket. Kemudian dikurangi lagi dengan fee success revenue, 25% kali 200 dikalikan 40 unit adalah 2.000, sehingga dia memperoleh margin kontribusi sejumlah 1.200 US dollar. Karena tidak ada fixed cost-nya, maka labanya adalah 1.200 sama dengan margin kontribusinya. Jadi dengan struktur biaya seperti ini, dia akan mendapat laba berkisar 900 sampai dengan 1.200 jika prediksinya bisa menjual 30 paket sampai dengan 40 paket. Ketiga opsi atau alternatif tadi bisa digambarkan dalam satu grafik sebagai berikut. Sumbu X adalah unit yang dijual, sumbu Y adalah operating income-nya. Opsi pertama adalah garis dari negatif 2.000 ke atas. Ini adalah opsi pertama.
di mana ada biaya tetap 2.000 US dollar. BEP-nya akan mencapai di angka 25. BEP 25 unit, sehingga segitiga ini adalah area operating loss. Kemudian opsi yang kedua akan digambarkan di dalam garis yang kedua. Dia akan melewati garis sumbu Y di negatif 800. Ini adalah fixed cost-nya. Kemudian ke atas, ya, opsinya adalah 800 fixed cost plus 15% revenue. BEP-nya akan ada di 16 unit. Sehingga operating loss areanya adalah di segitiga yang kecil ini. Kemudian opsi yang ketiga akan digambarkan di garis yang ketiga. Opsi ketiga, no fixed fee, tapi 25% revenue, success revenue. Ini akan melewati garis Y di 0, kemudian dia akan ke atas, opsi ketiga. Tiga-tiganya akan bertemu di angka unit sold 40 dan 1.200. Berikutnya kita melihat pengaruh bauran produk atau sales mix di dalam CVP. Rumus yang disajikan di atas menggunakan asumsi bahwa barang yang diproduksi dan dijual adalah satu produk tunggal. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya, perusahaan menjual banyak produk dalam volume yang berbeda dengan biaya dan margin yang berbeda-beda pula. Dalam hal seperti ini, kita menggunakan rumus yang sama, tetapi menggunakan margin kontribusi rata-rata untuk beberapa produk tersebut. Teknik ini menggunakan asumsi bahwa campuran atau kombinasi produk yang diproduksi dan dijual adalah sama dan tidak berubah pada berbagai tingkatan total penjualan. Jadi sales mix-nya, campurannya atau proporsinya adalah sama dan tidak berubah di semua tingkatan total penjualan. Multiproduk dan perubahan dalam bauran penjualan atau sales mix. Titik impas dan tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba tertentu adalah berbeda untuk bauran produksi atau mix yang berbeda. Perhitungan dalam situasi multiproduk intinya sama dengan perhitungan kasus produk tunggal, kecuali hasilnya hanya berlaku untuk bauran penjualan tertentu. Jika bauran penjualan diperkirakan akan berubah, maka hasilnya harus dihitung ulang atau harus dihitung kembali untuk bauran produk yang baru. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Perusahaan memperkirakan bauran produk atau mix produk berikut ini akan dijual pada periode yang akan datang. Bauran produksinya adalah A dan B. Harga jual per unit A $180, harga jual per unit B $110. Sedangkan biaya variabel per unit A $100 dan biaya variabel per unit B adalah $70. Diperkirakan penjualannya adalah sebagai berikut. Setiap kali terjual A akan terjual B 2 unit. Jadi 1A akan terjual 2B. Biaya variabel per dolar pendapatan penjualan tanpa mempedulikan tingkat penjualannya dihitung sebagai berikut. Biaya variabel adalah biaya variabel per penjualan. Biaya variabel dari A 100 dikalikan 1. $100 dikalikan 1. Ditambah dengan $70 dikalikan 2, karena ada 2. Dihasilkan 240. Akan dibagi dengan penjualannya, harga jual A 180, kalikan 1, kuantitasnya, sedangkan B-nya adalah 110 dikalikan 2, kuantitasnya 2. Diperoleh 400, sehingga diperoleh 240 per 400. Jadi, komposisi biaya variabelnya adalah 0,60 dari penjualan. Titik impas atau BEP dengan biaya tetap 1.600.000 adalah sebagai berikut. BEP adalah fixed cost dibagi contribution margin atau fixed cost dibagi 1 main variable cost. Fixed cost-nya 1.600.000, contribution margin-nya adalah 1 dikurangi variable cost 0,6, sehingga didapatkan 1.600.000 dibagi 0,4 atau 4 juta US dollar. Jika satu unit produk A
diperkirakan akan dijual untuk setiap 2 unit produk B yang terjual, maka paket hipotetis terdiri dari 1 unit produk A dan 2 unit produk B. Kuantitas dari setiap produk yang akan dijual untuk mencapai titik impas adalah sebagai berikut. Q, kuantitas BEP adalah penjualan BEP dibagi harga paket hipotetis. Penjualan BEP adalah 4 juta US dollar, kita hitung, dibagi dengan harga paket hipotetisnya. Harga paket A 180 dikalikan 1 unit, harga paket B 110 dikalikan 2 unit, sehingga diperoleh 4 juta dibagi 400 atau 10.000 paket hipotetis. 10.000 paket hipotetis terdiri dari 1 unit produk A per paket dan 2 unit produk B per paket. Sehingga kuantitas BEP-nya adalah 10.000 unit A dan 20.000 unit B. Jika diinginkan laba operasi sebesar 400.000 US dollar, maka penjualan yang harus dicapai adalah sebagai berikut. Sales atau penjualan adalah fixed cost ditambah operating profit dibagi dengan contribution margin. Atau fixed cost ditambah operating profit dibagi dengan 1 minus variable cost. Fixed cost-nya 1.600.000, operating profit-nya 400.000, sehingga jumlahnya adalah 2 juta US dollar, dibagi dengan contribution margin, 1 dikurangi variable cost-nya 0,6 adalah 0,4. Sehingga total penjualan yang harus dicapai adalah 2 juta dibagi 0,4 atau 5 juta US dollar. Kuantitas dari setiap produk yang akan dijual adalah sebagai berikut. Kuantitas BEP adalah penjualan BEP dibagi dengan harga paket hipotetis. 5 juta dibagi dengan harga A 180 dikalikan 1 unit, ditambah harga B 110 dikalikan 2 unit, atau 5 juta dibagi 400 US dollar, kita hasilkan 12.500 paket hipotetis. 12.500 paket hipotetis ini terdiri dari 1 unit produk A dan 2 unit produk B, sehingga untuk mencapai BEP harus terjual 12.500 unit A, 12.000 dikalikan 1, dan paket B-nya adalah 25.000. 12.500 dikalikan 2 unit produk B. Dalam kasus multi-produk semacam ini, titik impas dan pendapatan penjualan yang diperlukan untuk mencapai target laba berbeda untuk bauran produk yang berbeda, karena biaya variabel dan margin kontribusi per dolar penjualan adalah berbeda. Perubahan dalam bauran produk yang dijual dapat memiliki dampak yang material, tidak hanya pada titik impas, melainkan juga pada profitabilitas. GVP untuk perusahaan jasa dan organisasi yang tidak berorientasi laba. GVP analysis tidak hanya digunakan untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Bisnis jasa dan organisasi yang tidak berorientasi laba perlu memusatkan perhatian pada pengukuran output yang berbeda dengan unit penjualan yang saat ini kita bahas. Misalnya, agen jasa dapat mengukur berapa banyak orang yang mereka bantu, atau maskapai penerbangan dapat mengukur berapa mil penumpang mereka terbang.